Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita semua boleh bertemu lagi di sekolah minggu online. Nah, hari ini Ibu Ica dan Pak Wilson akan memimpin kebaktian kita hari ini anak-anak. Nah, sekarang anak-anak saatnya kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk siap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita berikan sikap yang paling baik, kita duduk yang manis, yang sopan. Kita siapkan hati kita juga fokus terhadap Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian anak-anak. Kita mau angkat pujian masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja. Oh Yesus, Raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Nah, kita semua memuliakan dan meninggikan satu nama, yaitu Yesus, Raja segala raja. Yuk, kita akan mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita semua mau menghadap Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengundang kami untuk beribadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin kami semua sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu dengan baik. Pimpin kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Bu Rizka tahu gak kalau anak-anak atau kita sebagai guru sekolah minggu punya lagu favorit kalau kita lagi ibadah sekolah minggu di online? Wah, apa itu Pak Wilson lagunya? Nah, ini coba ya dengar lagunya. Tebak lagu ya. Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu nggak? Oh, pinter, ada yang tahu. Ya. Lagunya adalah Sebab Dia Hidup. Kita boleh hidup hari ini karena pertolongan Tuhan Yesus anak-anak. Walaupun kondisi pandemi seperti ini semakin hari semakin kita dengar berita yang tidak baik, tapi tenang saja. Kita boleh hidup hari ini, kita boleh sehat hari ini karena pertolongan Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, tapi kita punya pengharapan buat hari besok
karena ada Tuhan Yesus. Yuk kita mengangkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, jangan ada yang gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, sebut yang keras. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita mau dengar pujian dari kelas apa? Kelas Petrus. Oh, kelas Petrus. Adik-adik kecil kita mau memuji Tuhan. Yuk kita saksikan. Ya. Aku istimewa, kamu istimewa. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Aku dapat kedip, dip dip, hidungku dapat bersin, haji. Aku istimewa, kau istimewa. Allah cipta kita. Aku istimewa, kamu istimewa. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip dip. Hidungku dapat bersin, hacu. Aku istimewa, kau istimewa. Allah cipta kita, Allah cipta kita. Wah, sungguh indah pujiannya. Terima kasih anak-anak kelas Petrus. Semuanya bagus. Nah, anak-anak, Tuhan kita itu baik gak sih? Baik gak Pak Wilson? Baik, karena Dia sayang sama kita. Bukan hanya baik, berarti sangat baik. Sangat baik. Waktu kita nggak baik, Tuhan Yesus baik. Tetap Waktu kita baik. berdosa, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Betul. Ada yang tahu lagunya? Apa sih yang berhubungan sama Tuhan Yesus baik? Ini lagu favorit Bu Rizka ya.
betul anak-anak. Allah itu baik. Yuk kita mau berdiri, kita mau angkat pujian. Allah itu baik ya. Siapin jari-jarinya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Puji Tuhan semua di atas, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan selalu di hatiku. Katakan yang keras, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Ya. Kita sekarang dengar satu persembahan pujian lagi. Persembahan pujian dari kelas Nathanael. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang tidak terbentang. Yesus besertaku. Aman ada di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di duka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Bagus sekali anak-anak kelas Nathanael. Terima kasih untuk pujiannya. Nah, sekarang saatnya kita siapkan telinga kita. Siapkan hati kita. Kita mau terima kabar yang baik. Kita mau terima firman yang sangat indah hari ini. Kita siapkan hati kita, telinga kita, Alkitab kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita angkat pujian sambil semuanya sikap berdoa yang baik. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah sama-sama menaikkan pujian bareng teman-teman kita. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap semuanya? Ya, kalau kalian sudah siap, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ada yang masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Ya betul, Tuhan memberkati kehidupan Yakub. Itu ada di Kejadian 30. Yuk kita lihat dulu. Kejadian 30 ayat 25. Waktu itu ceritanya Rahel, istrinya Yakub, melahirkan anak Yusuf. Setelah melahirkan anaknya Yusuf, Yakub bilang kepada Laban agar ia diizinkan untuk pulang ke rumah bapaknya ke tanah Kanaan. Lalu Laban bilang bahwa Tuhan juga memberkati Laban melalui Yakub. Lalu Laban bilang, "Kamu mau upah apa? Karena selama ini sudah bekerja." Lalu waktu itu ceritanya apa? Ya, Yakub bilang bahwa upahnya itu segala domba yang hitam, segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati Yakub sehingga sangat bertambah-tambah harta Yakub. Ia mempunyai banyak kambing, domba, dan keledai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ceritanya. Kita akan melanjutkan ceritanya di Kejadian 31 ayat 1 sampai 55. Tapi kita akan baca beberapa ayat saja.
Kita baca dulu Kejadian 31 ayat 1-3. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Nah, anak-anak, akhirnya pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Yakub bahwa Tuhan mengizinkan Yakub untuk pulang ke negerinya, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yakub. Waktu itu juga udah bilang kan Yakubnya ke Laban, dia mau pulang tapi masih belum diizinkan juga. Nah, ketika Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan menyertai Yakub, lalu kita lihat ayat 17. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Aram, dengan maksud pergi ke Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Kita baca lagi ayat 21. Demikian ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Akhirnya Yakub beserta anak-anaknya, istrinya, ternaknya, ia akhirnya pergi ke rumah bapaknya di tanah Kanaan. Ketika Laban tidak ada, saat itu Laban sedang menggunting bulu domba di tempat yang jauh. Nah, lalu kita baca lagi ayat yang ke-22. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam, datanglah Allah kepadanya dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Nah, anak-anak, akhirnya ketika Labannya tiba di rumah, dia tidak mendapati, biasanya dia disambut sama cucunya, ini nggak ada, kemana? Akhirnya Laban mengejar Yakub. Dan akhirnya setelah 7 hari perjalanan, akhirnya ketemu tuh Yakub lagi ada di pegunungan Gilead. Tapi nanti besok pagi aja aku menemuinya. Dan ketika malam harinya, ia bermimpi. Tuhan berfirman bahwa Laban tidak boleh mengatai Yakub sepatah kata pun. Dan akhirnya kita baca lagi di ayat 26. Berkatalah Laban kepada Yakub ketika bertemu dengan Yakub keesokan harinya, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dengan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita, dengan nyanyian rebana dan kecapi?" Nah, anak-anak, Labannya ketika bertemu dengan Yakub berkata, "Kenapa kamu kabur? Kenapa lari? Kenapa nggak bilang-bilang?" Lalu Yakub berkata di ayat 31, lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku." Nah, ternyata Yakub bilang pada Laban, ia kabur diam-diam karena takut gak diizinin lagi. Karena udah sejak lama Yakub bekerja di rumah Laban. Nah, kemudian anak-anak, akhirnya
Laban tidak hanya berkata begitu saja, tapi dia ternyata kehilangan benda. Dia cari-cari di antara barang-barang milik Yakub. Dia cari di Yakub, dia cari di anak-anaknya, di istrinya, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Dan akhirnya di ayat 36, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Yakubnya jadi marah. Kenapa? Dikejar-kejar sehebat itu, emangnya salah apa Yakub? Lalu Yakub bilang lagi kepada Laban di ayat 20, di ayat 31, selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun lamanya untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Akhirnya Yakub mengungkapkan unek-uneknya ke Laban bahwa dia bekerja udah 20 tahun buat mendapatkan istrinya yang pertama Lea 7 tahun. Istrinya yang kedua Ribka 7 tahun. 7 tambah 7 berapa? 14. Kemudian katanya untuk mendapatkan ternaknya 6 tahun. 14 tambah 6 20 tahun. Dia udah bekerja dengan tulus, dia bekerja dengan giat sehingga jadi kaya raya. Labannya kaya, Yakubnya kaya, dan Tuhan juga turut bekerja dalam kehidupan Yakub sehingga kesengsaraannya katanya diperhatikan dan Tuhan selalu menolong Yakub. Nah, anak-anak mendengar perkataan Yakub, Laban akhirnya diam, dia sadar. Lalu kemudian di ayat 42, di ayat 44, lalu Laban berkata, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Nah, akhirnya Yakub dan Laban membuat perjanjian. Jadi didirikan batu, ditumpuk jadi tugu. Itu membuat perjanjian antara Laban dan Yakub. Kemudian kita lanjutkan ayat 48. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Nah, akhirnya setelah ditumpuk, batu-batunya dijadikan tubuh, dinamai Galet dan Mispa, yang artinya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Dan kemudian kita lanjut di ayat 54 dan 55 terakhir. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah, anak-anak, cerita Alkitab kita pada hari ini mengajarkan bahwa Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, menyertai kita, sekalipun kita pernah berbuat dosa. Tapi asalkan kita mau berubah dan mau bertobat, Tuhan pasti selalu menyertai. Nah, pada cerita pada Alkitab pada hari ini juga, Yakub menyadari bahwa tempat ia tinggal bukanlah di Haran, tetapi tempat ia tinggal adalah di tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan
kepada kakeknya Abraham, kepada ayahnya Ishak, dan kepada dirinya Yakub. Nah, anak-anak, sebagaimana Yakub sudah memberikan yang terbaik ketika ia juga bekerja, demikian juga pada kita, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan di dunia ini, di kota ini, di sekolah kita juga harus memberikan yang terbaik, belajar dengan tekun, memberikan yang terbaik demi semata-mata ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian bersedia belajar, bekerja dengan tekun, dan memberikan yang terbaik buat Tuhan? Pertanyaan yang kedua, apakah kalian bersedia hidup benar, taat, dan percaya kepada Tuhan Yesus? Jika kalian bersedia, yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kalian. Tuhan juga selalu menyertai kehidupan kita semua. Nah, kita mau buka sama-sama ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 31 ayat 3. Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Nah, Tuhan berjanji di Kejadian 31 ayat 3 bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Seperti pujian yang tadi kita dengarkan, bahwa Tuhan ada, di atas ada, di bawah ada, di mana-mana Tuhan ada. Saat kita sedih, saat kita senang, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan Tuhan ajar kami agar kami juga boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Agar kami juga boleh selalu percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita hari ini. Anak-anak boleh menyiapkannya di amplop. Lalu nanti ketika sudah ke gereja, kita boleh bawa amplop kita dan diserahkan ke guru sekolah minggu. Atau anak-anak boleh transfer ke rekening GKI Cimahi. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan angkat satu pujian, "Sudahkah yang terbaik ku berikan?" Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sekali lagi anak-anak, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang
cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nah, anak-anak, yuk mari kita sama-sama lipat tangan, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini agar menjadi puji-pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Terimalah Tuhan, dan kami berdoa untuk gereja kami yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selesai sudah ibadah kita hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Allah hadir di saat kita berkumpul, bersatu, berdoa, dimanapun kita berada, di rumah, di perjalanan, Tuhan hadir. Jadi Tuhan mendengar seruan doa kita. Nah, mari anak-anak, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Mari kita lipat tangan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang menguatkan iman kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh menyertai kami dan membuat kami mengerti, mendorong kami sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dan memeliharanya di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau mengucapkan berkat bagi negara kami, setiap pemerintahan di seluruh Indonesia ini, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kami berdoa Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan dan hikmat, agar dalam masa pandemi ini juga banyak kebijakan boleh menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa agar corona ini segera berlalu, dan kami berdoa Tuhan agar pandemi ini segera selesai. Kami juga Tuhan yang sedang sekolah, berikan semangat pada kami Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera, agar kami boleh belajar seperti untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas dan menyudahi ibadah ini. Kiranya Tuhan yang berkati dan berikan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Bye.